Tahun 1554, di sudut jalan berbatu Konstantinopel, sebuah kedai kecil membuka pintunya untuk pertama kali. Tidak ada yang tahu bahwa dari tempat sederhana ini, sebuah revolusi akan dimulai, bukan dengan pedang atau meriam, tetapi dengan secangkir cairan hitam yang mengepul. Ini bukan sekadar cerita tentang kopi. Ini adalah kisah tentang bagaimana segenggam biji dari tanah Islam mampu mengguncang fondasi peradaban, mengubah peta politik Eropa, dan menciptakan revolusi budaya yang dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Tahukah Anda, minuman yang Anda nikmati pagi ini pernah dianggap sebagai senjata pemusnah massal oleh para raja Eropa? Bahkan, secangkir kopi pernah ditakuti lebih dari bubuk mesiu. Di tangan para mistisus Sufi Aman abad ke-15, kopi bukanlah sekadar minuman penambah energi. Ini adalah kohwa, minuman yang membuka mata hati dan pikiran. Ketika para pedagang Ottoman membawanya ke Istanbul, mereka tidak hanya mengimpor komoditas, mereka mengimpor sebuah revolusi sosial. Kedai kopi pertama di Istanbul bukan sekadar tempat minum. Ini adalah laboratorium pertukaran pikiran di mana seorang tukang kayu bisa berdebat politik dengan seorang pedagang kaya, di mana rakyat jelata berani mengkritik kebijakan sultan. Para penguasa Ottoman dengan cepat menyadari ini berbahaya. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tanpa mengirimkan satu tentara pun, Ottoman berhasil menyerang London, Venesia, Marseille, Wina, dan Paris. Senjata mereka, secangkir kopi Turki dan konsep revolusioner tentang ruang publik. Tetapi Eropa tidak menyambut invasi ini dengan tangan terbuka. Bagi mereka, kopi adalah minuman setan, Satan's drink, yang dibawa oleh kafir muslim yang telah berperang dengan Kristen selama berabad-abad. Mark Twain berkata, "Dari semua minuman tak Kristen yang pernah melewati bibirku, kopi Turki adalah yang terburuk." Mark Twain mungkin tidak menyukainya, tapi jutaan orang Eropa lainnya mulai ketagihan. Dan disinilah dilema dimulai. Bagaimana bisa Anda membenci sesuatu yang begitu Anda inginkan? Di London, kedai-kedai kopi mendapat julukan Penny Universities, Universitas Satu Penny. Dengan harga secangkir kopi, seorang pria bisa mendapat pendidikan politik, ekonomi, dan filosofi dari diskusi-diskusi yang berlangsung hingga larut malam. Tapi bagi pemerintah, ini adalah mimpi buruk. Bayangkan, ratusan pria berkumpul setiap hari, berdiskusi tentang kebijakan, mengkritik raja, merencanakan perlawanan, dan semua ini difasilitasi oleh minuman yang mereka sebut Mahometan Berry. Raja Frederick yang agung dari Jerman begitu paranoid dengan kopi hingga dia memerintahkan tentara untuk berkeliling sebagai penyidik aroma, mencium udara untuk mendeteksi aroma kopi ilegal di jalanan. Bayangkan, tentara yang tugasnya bukan berperang, tapi mengendus. Tahun 1674, terjadi sesuatu yang tidak terduga di Inggris. Para wanita menulis petisi massal yang mengguncang kerajaan, bukan menuntut hak pilih, tapi memprotes kopi. Wanita-wanita itu berkata, minuman kafir dan terkutuk ini menyebabkan impotensi. Suami-suami kami lebih memilih menghabiskan waktu di kedai kopi daripada di rumah. Respon para pria? Mereka menulis petisi balasan, menyebut kopi sebagai cairan tak bersalah dan menyembuhkan. Inilah mungkin debat gender publik pertama dalam sejarah yang dipicu oleh minuman. Ironi yang menakjubkan, minuman yang dianggap merusak maskulinitas ini justru menciptakan ruang di mana maskulinitas baru didefinisikan, bukan melalui kekuatan fisik, tapi melalui kecerdasan intelektual dan kemampuan berargumentasi.
Tetapi yang paling menakjubkan adalah bagaimana Eropa, yang awalnya menolak keras kopi sebagai invasi Islam, perlahan-lahan mengadopsi seluruh budayanya. Pemilik kedai kopi di London mulai memakai turban sebagai strategi pemasaran. Kedai-kedai dibeli nama Turk's Head, Sultan's Head, bahkan Murad the Great. Simbol-simbol Ottoman, kepala berturban, teko kopi Turki menjadi ikon kedai kopi Eropa. Johann Sebastian Bach bahkan menciptakan Kopi Kantata, sebuah karya musik yang menggambarkan obsesi masyarakat Jerman terhadap kopi. Dalam kantata itu, seorang ayah berusaha menghentikan putrinya minum kopi, tapi sang putri bersikeras. Jika saya tidak bisa minum kopi 3 kali sehari, saya akan layu seperti daging kambing panggang. Hari ini, ketika Anda duduk di kafe modern di Jakarta, atau menikmati espresso di Roma, atau ngopi di warung kopi Jogja, Anda sebenarnya sedang melanjutkan tradisi yang dimulai di sebuah kedai kecil di Istanbul 500 tahun yang lalu. Kopi tidak hanya mengubah apa yang kita minum, ia mengubah bagaimana kita bersosialisasi, berpolitik, bahkan berpikir. Ia menciptakan konsep ruang publik modern, tempat di mana perbedaan kelas, agama, dan budaya bisa terjembatani oleh secangkir cairan hitam. UNESCO mengakui kopi Turki sebagai warisan budaya tak benda pada 2013. Pengakuan bahwa minuman ini bukan sekedar komoditas, tapi sebuah peradaban. Jadi, lain kali Anda menyesap kopi, ingatlah, Anda tidak hanya minum minuman, Anda meneguk sejarah. Anda merasakan revolusi yang mengubah dunia satu teguk demi satu teguk. Dari segenggam biji di tanah Arab, lahirlah imperium yang tidak pernah padam. Imperium yang tidak butuh tentara, tidak butuh bendera, hanya butuh secangkir kopi dan keinginan manusia untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mengubah dunia.